Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi hari ini kami mulai masuk mempelajari agenda ketiga, di mana agenda ketiga ini sekarang membahas Smart ASN. Izinkan saya untuk mempresentasikan yang berjudul Aku Smart ASN dan Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Juniadi Rama, peserta pelatihan dasar CPNS Provinsi Jawa Barat tahun 2023 angkatan 4 kelompok 2 dengan NDH 25. Berikut merupakan profil Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, yang dimana kantor saya ini beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 52, Kelurahan Benteng, Kecamatan Orodoyong, Kota Sukabumi, dengan nomor telepon 0266222114. Selanjutnya, visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. Pertama, visi transportasi yang berkualitas. Selanjutnya, misinya. Pertama, mewujudkan insan perhubungan yang profesional. Kedua, meningkatkan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung transportasi yang berkualitas serta berkelanjutan. Ketiga, meningkatkan sistem pelayanan transportasi yang selamat, tertib, nyaman, serta berwawasan lingkungan. Berikut merupakan struktur organisasi di Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dengan dikepalai oleh Kepala Dinas. Selanjutnya didampingi oleh sekretaris dengan membawahi Subbag Umum dan Kepegawaian dan Subbag Perencanaan dan Keuangan. Di bawah Kepala Dinas terdapat beberapa bidang, yaitu ada 2 bidang. Pertama, bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang membawahi seksi angkutan, seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan seksi pengendalian operasional lalu lintas. Untuk bidang yang kedua yaitu bidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan, di mana membawahi seksi perlengkapan jalan, lalu seksi keselamatan lalu lintas, dan terakhir seksi penerangan jalan umum. Selain bidang dan seksi, terdapat juga beberapa UPT atau unit pelaksanaan tugas di Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. Di antaranya itu, pertama ada UPT PKB atau pengujian kendaraan bermotor dengan membawahi Subbag Tata Usaha PKB. Yang kedua ada UPT Parkir, di mana membawahi Subbag TU Parkir, dan yang ketiga ada UPT Terminal, membawahi Subbag TU Terminal. Selanjutnya masuk standar layanan seksi penerangan jalan umum. Ya, seperti kita ketahui bahwa seksi penerangan jalan umum ini bergerak di bidang sarana dan prasarana, ya, untuk perlengkapan jalan tambahan seperti lampu penerangan jalan umum, yang dimana keberadaannya ini sangat vital sekali, termasuk juga alat keselamatan lalu lintas, karena jika tidak ada lampu penerangan jalan umum di jalan raya, maka membahayakan sekali baik dari kriminal maupun dari kecelakaan lalu lintas. Untuk standar pelayanan seksi penerangan jalan umum, pertama ada pengaduan, di mana laporan pengaduan dalam hal pelayanan akan permasalahan terkait lampu penerangan jalan umum atau PJU seperti lampu mati, masalah tiang maupun jaringan. Kedua ada permohonan, laporan permohonan dalam hal permintaan mengenai pemasangan lampu penerangan jalan umum yang belum terpasang di wilayahnya. Untuk laporan pengaduan masyarakat kepada Dinas Perhubungan Kota Sukabumi bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama, bisa menggunakan aplikasi Super Kota Sukabumi, di mana aplikasi ini dikelola dan diciptakan oleh pemerintah daerah Kota Sukabumi. Yang kedua, website e-lapor Kota Sukabumi, di mana seperti aplikasi Super, namun ini berbentuk website yang dikelola oleh pemerintah daerah Kota Sukabumi. Yang ketiga ada media sosial Dinas Perhubungan seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, website. Dan terakhir ada pengaduan langsung atau dengan datang ke kantor. Berikut merupakan dokumentasi penanganan laporan pengaduan masyarakat, di mana kami ini saat ini memiliki 3 kendaraan. Yang pertama ada kendaraan berwarna merah, Skylift. Yang kedua ada mobil double cabin. Yang ketiga ada Skylift berwarna biru. Perwujudan Smart ASN-nya, yang pertama itu pengelolaan data dan informasi yang efektif.
penerapan Smart ASN ini mengutamakan penggunaan sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola data dan informasi administrasi pegawai ASN seperti data kepegawaian, absensi, kinerja, penggajian, dan sebagainya. Hal ini memudahkan pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja pegawai serta mempercepat proses administrasi seperti halnya di seksi penerangan jalan umum. Dalam pendataan mengenai di mana titik lampu penerangan jalan umum itu berada, kita sudah mendatabasekannya dalam hal teknologi seperti dimasukkannya ke dalam aplikasi ArcGIS. Kedua, peningkatan kualitas dan kualitas pelayanan publik. Aparatur yang cerdas dapat membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik melalui aplikasi TIK yang dapat mengoptimalkan proses kerja dan mempercepat penyelesaian proses administrasi seperti pelayanan publik yang berbasis online dan mobile. Yang ketiga, pengembangan kompetensi pegawai. Konsep aparatur cerdas memfokuskan pada pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pengembangan kemampuan teknologi informasi dan manajemen. Hal ini akan meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja pegawai dalam mengelola administrasi kepegawaian dan melayani masyarakat. Jadi dalam seksi penerangan jalan umum ini kami selalu rutin mengirimkan para petugas penerangan jalan umum atau PJU untuk melaksanakan sosialisasi, baik sosialisasi, diklat maupun pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan. Selanjutnya yaitu monitoring kinerja dan evaluasi yang akurat. Pegawai aparatur yang cerdas memungkinkan dilakukannya monitoring kerja pegawai dan evaluasi secara akurat dan transparan. Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik. Perlu diketahui bahwa kami dari Seksi Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Sukabumi selalu melaksanakan monitoring kinerja dan melakukan evaluasi jika terdapat permasalahan atau kekurangan di lapangan yang telah kami lakukan. Selanjutnya itu penerapan strategi yang terintegrasi. Penerapan konsep aparatur cerdas memerlukan strategi yang terintegrasi dalam sistem administrasi lainnya. Dalam instansi pemerintah seperti sistem akuntansi, sistem informasi, manajemen keuangan, dan sebagainya. Hal ini akan mempercepat dan memudahkan proses administrasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dalam keseluruhannya, konsep pegawai cerdas ini sangat relevan dengan penting untuk diterapkan dalam konsep pemerintahan yang modern, kompleks, dan dinamis. Implementasi Smart ASN menuju Smart Government. Implementasi ASN cerdas dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintah membutuhkan dukungan infrastruktur dan kesiapan SDM yang memadai. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi pegawai merupakan kunci dalam mewujudkan konsep aparatur sipil cerdas yang efektif dan efisien. Selain itu, evaluasi dan monitoring kinerja pegawai juga perlu dilakukan karena dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Jadi, bukan hanya mengandalkan penggunaan sistem digital, penerapannya juga memerlukan strategi yang matang dan terintegrasi dengan sistem administrasi lainnya, sehingga solusi dapat mengatasi tantangan dan masalah yang dihadapi oleh administrasi. Pegawai ASN dapat teratasi dengan tepat sasaran, yakni sesuai fungsinya dalam membantu peningkatan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih cepat bagi masyarakat, juga menjadi mudah terwujud. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.